Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita boleh ada hingga sampai saat hari ini, semua karena anugerah Tuhan, amin. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Itu sebabnya kita mau bawa saat ini ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga sampai saat ini. Kami boleh ada, kami boleh sehat, kami boleh kuat. Kami tahu itu semua berkat campur tangan Tuhan atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami datang di rumah-Mu. Satu kerinduan kami rindu untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Kami rindu bersekutu dengan Engkau saat ini Tuhan. Kuduskan kami, sucikan, layakkan setiap kehidupan kami. Ampuni segala dosa, pelanggaran, kejahatan kami yang kami lakukan Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sama-sama kita naikkan lagu ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, kami terkagum Tuhan, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, katakan ku terkagum Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung
ku tersayang. Sama-sama katakan. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya Tuhan. haleluya, kau beri kesempatan yang baru. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lagi katakan, oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Kami siap memuji, membesarkan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau merasakan kuasa Tuhan di tempat ini, amin. Kita mau menikmati lawatan Tuhan. Kita mau menikmati Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya siapa? Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa
belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, katakan, hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Katakan, oh, oh, minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasa. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, katakan, hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Katakan apa? Oh, oh, minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, kuasanya membangkitkan, amin. Yes. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melangkah umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus saja. Sekarang ini waktunya, bangkitlah pemenang. Kuasanya atas kita, membangkitkan sangkakala berbunyi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Dari seluruh bumi terdengar suara Kristus. Terdengar suara Kristus. Bangkitlah, bangkitlah hai tentara Tuhan. Kenakan senjata. Minyak baru telah dicurahkan. Minyak baru telah dicurahkan. Gerejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus saja. Sekarang ini waktunya, majulah, kita pemenang Tuhan. Kuasanya atas kita, membangkitkan. Lagi katakan, kuasanya yang membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus saja. Sekarang ini waktunya, bangkitlah pemenang. Kuasanya atas kita, membangkitkan
membangkitkan kuasanya atas kita. Kuasanya atas kita membangkitkan. Lagi katakan kuasanya. Kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Katakan, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, menyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus. Haleluya, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan. Dialah Tuhan, dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Dengan suara-suara yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengenal hati kami Tuhan. Engkau yang paling tahu kehidupan kami. Ini kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenal. Bapa, Engkau Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
Tuhan tahu kehidupan kita. Ceritaku dan isi hatiku tak peduli, tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Engkau yang pegang kendali seluruh kehidupan kami. Oh, kuasa-Mu, kuatkan-Ku, dasarku berharap. Kami mau berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Jemaat Tuhan saja katakan, kini aku percaya. Dengan iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
terima kasih Tuhan. Kau yang mengenal hidup kami. Dan ini kami terus datang kepada Engkau. Kami sudah memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Dan kami percaya firman-Mu berkata bahwa Engkau bertahta di atas setiap pujian yang umat-Mu naikkan. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, itu semua boleh berkenan di hadapan Engkau. Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang dimuliakan, Engkau saja yang dibesarkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami rindu untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua saat ini Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Biarlah urapan Allah Roh Kudus menjadi bagian milik kehidupan hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami semua tinggal dalam urapan Allah. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, selamat pagi saudara. Kita percaya Tuhan yang kita sembah ada bersama dengan kita dalam ibadah kita yang pertama hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia berjanji pasti datang kembali menjemput saudara dan saya dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 27 Agustus 2023, di mana bedanya? Di mana bedanya? Maksudnya apa yang beda dan di mana perbedaannya? Mari kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Matius 25 ayat 1 dan ayat yang kedua berkata demikian. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Firman Allah berkata kepada kita pagi hari ini, hal kerajaan sorga seumpama. Jadi Tuhan memakai perumpamaan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama. Nah, kita bertanya kenapa Tuhan pakai perumpamaan? Banyak kali Tuhan pakai perumpamaan. Nah, perumpamaan dipakai oleh Tuhan yang pertama agar para pendengarnya lebih gampang mengerti apa yang mereka dengar. Next. Yang pertama tampilkan agar para pendengarnya lebih gampang mengerti apa yang mereka dengar. Kita perhatikan saja. Yang kedua, para pendengarnya lebih mudah menerima teguran dan peringatan. Jadi kita tahu kenapa Tuhan pakai perumpamaan. Perumpamaan dipakai yang pertama supaya orang bisa mengerti, agar para pendengarnya gampang mengerti apa yang sedang dia dengar. Lalu yang kedua, agar pendengarnya lebih mudah menerima teguran dan peringatan. Agar pendengarnya lebih mudah menerima teguran dan peringatan. Yang ketiga, agar pendengarnya lebih gampang atau mudah menyadari kesalahannya. Jadi hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang menyongsong mempelai laki-laki. Di sini Tuhan bicara hal rohani. Tuhan bicara hal rohani dan bukan hal jasmani. Karena Tuhan berkata kerajaan surga seumpama. Jadi Tuhan sedang bicara hal rohani dan bukan jasmani. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Nah, mengapa disebut 5 bijaksana dan 5 bodoh? Bukankah mereka sama-sama menyongsong mempelai laki-laki?
Sebab tadi firman Tuhan berkata hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang menyongsong mempelai laki-laki. Kenapa ada yang disebut bijaksana, ada yang disebut bodoh? Bukankah ke-10 gadis ini mereka sama-sama menyongsong mempelai laki-laki? Jadi mereka sama-sama menyongsong mempelai laki, berarti mereka semua adalah calon mempelai perempuan dari mempelai laki-laki itu. Tapi kenapa yang sekali lagi yang 5 disebut bijaksana, sedang yang 5 tidak? Di mana bedanya? Di mana perbedaannya antara 5 darah yang bijaksana dan 5 darah yang bodoh? Kalau mereka sama-sama sedang menyongsong mempelai laki-laki, di manakah perbedaannya? Mari kita melihat terus apa yang ada pada mempelai ini. Mereka semua adalah calon mempelai laki-laki. Lalu mereka dikatakan ada 5 yang bodoh. Padahal 5 yang bodoh ini termasuk dari 5 yang pandai, ada 10 gadis sedang menyongsong mempelai laki-laki. Tapi dikatakan bodoh. Di mana letak kebodohannya? Mari kita terus lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis sedang menyongsong mempelai laki-laki. Nah, 10 gadis. Kalau kita bicara sebuah pernikahan, bukankah satu laki-laki, satu perempuan? Kalau disebut 10 gadis, satu laki-laki, ini bukan bicara pernikahan jasmani. Ini bicara tentang pernikahan rohani. Bukan pengertian hurufiah, tapi pengertian rohaniah. Karena ayat ini bicara, Tuhan berkata, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang sedang menjemput mempelai laki-laki. Berarti 10 gadis ini berbicara tentang orang-orang percaya. Orang-orang percaya, orang-orang yang menjadi milik Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab sedang menunggu mempelai laki-laki surga. Berarti 10 gadis ini bicara anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Dalam 2 Korintus 11 ayat 2, mari kita baca ayat ini berkata begini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, firman Allah berkata bahwa kita sedang dipertunangkan. Kita belum menikah dengan Kristus, tapi kita sebagai mempelai Kristus, bukan dalam arti hurufiah. Tidak ada pernikahan di surga dalam pengertian secara hurufiah antara laki-laki dan wanita membangun rumah tangga. Tapi yang dikatakan bahwa kita akan bersama dengan Kristus, maka kita sekarang disebut mempelai perempuan yang sedang bertunangan. Nah, kalau kita tahu pertunangan di dalam dunia ini bisa langgeng, bisa gagal. Nah, Tuhan mengambil perumpamaan itu supaya kita mengerti ada yang gagal, ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Sekali lagi Paulus sedang bicara hal rohani kepada jemaat Korintus dan juga kepada kita. Paulus sedang mempersiapkan kerohanian jemaat Kristus, demikian juga Tuhan sedang persiapkan kerohanian kita. Jadi kita jemaat Tuhan adalah mempelainya Kristus. Siapapun kita, tua, muda, laki, perempuan, sudah katakan adalah mempelainya Kristus. Karena itu mari, melalui apa yang kita dengar pagi hari ini, kita mau perhatikan kerohanian kita masing-masing. Kita lihat kerohanian kita, apakah kita termasuk yang 5 bijaksana atau kita termasuk 5 yang bodoh. 10 gadis bicara orang percaya sekali lagi, calon mempelainya Yesus. Mereka sedang menunggu, menyongsong mempelai laki-laki. Jadi semua sedang menunggu mempelai laki-laki. Kita juga sedang menunggu Yesus datang yang kedua kali, amin. Kita juga sedang menunggu Yesus datang yang kedua kali. Semua orang percaya, kalau kita tidak menunggu Yesus, maka percuma iman kita di dunia ini. Karena kita tidak selamanya akan tinggal di dunia, kita akan bersama dengan Kristus selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Nah, kita tahu kedatangan Kristus yang pertama, kita peringati Natal, dia lahir sebagai juru selamat, dia lahir kemudian dia mati di kayu salib,
menebus dosa manusia, dia dikubur, 3 hari kemudian dia bangkit, dia naik ke sorga. Nah, kedatangannya yang kedua, dia akan datang sebagai mempelai untuk saudara dan saya. Dia akan turun kembali, dia akan datang kembali. Firman Tuhan bilang dalam Yohanes 14, jangan gelisah, aku menyediakan tempat bagimu, sesudah aku selesai, aku akan kembali kepadamu. Jadi kita sedang mengharap percaya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pertanyaannya, siapa yang masuk golongan yang bijaksana? Siapa yang masuk golongan yang bodoh? Golongan bijaksana dalam kisah ini masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu pintu ditutup, sedangkan 5 yang bodoh, dia cari minyak, lalu dia kembali, pintu sudah ditutup. Nah, dengar suara, aku tidak kenal engkau. Ironis bukan? Orang percaya menunggu kedatangan Tuhan, tapi ditolak oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan pilih kasih, karena perbedaannya nyata. Sekali lagi kita melihat dalam Matius 25 ayat 10 sampai ayat 12. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Sudah ingat waktu Nuh buat bahtera? Tuhan bilang sama Nuh, Nuh buat bahtera, Nuh masuk bahtera. Lalu kalau sudah kesempatannya ditutup, siapa yang nutup pintu bahtera? Firman Tuhan katakan Tuhan. Tidak ada satu orang yang mampu membuka pintu bahtera kalau sudah ditutup. Tidak ada seorang pun yang mampu menutup kalau sudah dibuka oleh Tuhan. Sekarang waktunya pintu itu dibuka oleh Tuhan. Supaya orang masuk dalam bahtera keselamatan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara bisa lihat di sini, Matius 25 tadi dijelaskan. Mereka masuk ke ruangan kawin yang 5 bijaksana lalu pintu ditutup. Kemudian ayat 11 dan 12 menjelaskan sama kita. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata. Nah, kemudian datang juga gadis-gadis yang bodoh itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sudah bisa membayangkan, sudah nunggu, sudah capek, sudah lama, lewati malam, tertidur, waktu mempelai laki-laki datang. Orang berkata, lihat mempelai laki-laki datang, semua bergegas. 5 darah yang punya minyak itu, pelitanya menyala, masuk dalam kerajaan sorga. Tapi 5 yang bodoh, dia sadar tidak punya minyak, lalu tidak punya buli-buli berisi minyak, lalu dia mulai beli. Dan firman Tuhan katakan, kemudian dia mau masuk dan dia lihat pintu sudah ditutup. Sekali lagi ironis lagi. Gadis ini bicara orang percaya. Dan nanti kedatangan Tuhan, sudah percaya Yesus, sudah setia ibadah, kelihatan ibadah, tapi tidak diterima, ditolak. Mengapa ditolak? Mengapa ditolak? Apa sebabnya ditolak? Mari kita lihat terus, ikuti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Di mana letak perbedaannya? Perhatikan lagi apa yang Alkitab katakan. Kita lihat dulu persamaannya. Nah, persamaannya. Gadis bijaksana ini membawa pelita. Gadis yang bodoh juga bawa pelita. Sama-sama bawa pelita. Gadis yang bijaksana 5 ini pelitanya menyala. Gadis yang disebut bodoh ini, 5 gadis bodoh, pelitanya juga menyala. Ke-10 gadis ini pelitanya juga menyala. Mengapa disebut bodoh? Bukankah semuanya sudah siap menjemput? Bukankah kita ibadah kita setia kepada Tuhan? Bukankah kita rindu bersama dengan mempelai surga? Ayat 8 menjelaskan sama kita. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit minyak, berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Jadi gadis yang bodoh ini, juga gadis bijaksana sama-sama mendengar, mempelai laki-laki datang.
Tidak ada orang yang tahu bukan kapan Yesus datang yang kedua kali. Tapi Tuhan suruh kita siap sedia. Tuhan suruh kita berjaga-jaga. Supaya kita tidak lengah. Tiba-tiba mempelai datang. 5 yang pandai. Pelitanya tetap menyala. Dan dia punya cadangan minyak. Sedangkan gadis yang bodoh, pelitanya hampir padam. Maka mereka bilang, tolong kami, beri kami minyak, sedikit minyak. Karena pelita kami hampir padam. Kalau hampir padam itu masih menyala. Jangan sampai orang Kristen kelihatannya menyala pelitanya. Kelihatannya ke gereja. Kelihatannya sungguh-sungguh. Kelihatannya dengar firman Tuhan. Cuma kelihatannya tidak jadi pelaku firman. Di gereja tidak mau memuji dengan kesungguhan hati. Anak-anak muda main HP. Pembalas WA di gereja sementara firman Tuhan disampaikan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Minyak menggambarkan Roh Kudus. Berarti mereka semua, pelitanya menyala, mereka juga mengandalkan Roh Kudus. Kita juga mengandalkan Roh Kudus. Siapa yang mau dibilang tidak mengandalkan Roh Kudus? Tapi kenapa 5 ini disebut bodoh? Dalam penantian selanjutnya, minyak mereka hampir padam. Sekarang kita lihat perbedaannya, ayat 3 dan 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, bawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Maksudnya tidak punya minyak dalam buli-buli. Sedangkan gadis yang bijaksana itu, 5 yang bijaksana, membawa pelitanya juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Jadi sementara mereka menanti kedatangan mempelai laki-laki, pelita mereka menyala, mereka punya cadangan minyak. Sebab penantian itu tidak tahu kapan. Kalau hampir habis diisi. Tapi 5 yang bodoh cuma bawa pelita. Tapi hanya minyak yang di pelita. Lama-lama hampir habis. Karena menunggu. Nah kita sudah menunggu, kita tidak tahu kapan. Ada orang bilang kok lama ya Tuhan tidak datang. Tapi Tuhan bilang waspada berjaga-jaga. Tetap harus punya minyak dalam buli-buli. Tapi gadis bodoh ini tidak punya persediaan minyak. Itu perbedaannya. Ini yang membuat mereka disebut bodoh. Bukankah mereka juga setia hati menunggu? Bukankah kita juga orang-orang percaya juga sedang menunggu? Tapi kenapa disebut bodoh? Tidak membawa minyak dalam buli-buli. Hati-hati dengan kerohanian. Jangan jadi Kristen santai. Ya besok minggu masih ada kok. Mau ibadah ada ibadah, yang suka-suka saya. Saya mau beri kemana tanpa ibadah, ya siapa yang mau larang, itu suka-suka saya. Memang siapa yang larang. Tapi jangan jadi Kristen santai. Jangan masa bodoh. Pandemi merupakan saringan. Salah satu saringan. Dulu orang gemar ibadah. Tapi orang takut karena pandemi. Tapi waktu pandemi, COVID landai. Orang rasa tetap nyaman dengan keadaannya dan tidak mau ibadah. Orang bisa bilang aku kan online. Iya, mungkin benar, tapi juga mungkin tidak benar. Mungkin setengah benar, mungkin tidak. Dia tidak ada kesungguhan. Jadi memang kelihatan pelita masih menyala, tapi sebenarnya hampir padam. Ada orang bilang loh, kok dia enggak setia, kok dia enak ya, hidupnya enak. Sudah baca Mazmur 73. Sebenarnya mereka sedang ada di ujung tanduk. Tergelincir. Lalu hilang. Itu Mazmur 73. Jawaban Tuhan. Jadi hati-hati dengan kemalasan. Juga hati-hati dengan ketidaksungguhan. Ibadah cuma sekedar, ibadah cuma formalitas. Tuhan sedang memilih mempelainya yang sungguh-sungguh mencintai dia. Jadi bukan cuma sekedar main-main dengan kerohanian. Hidup seperti orang yang tidak kenal Tuhan, hidup sembrono, tidak jadi pelaku firman, mengumbar hawa nafsu. Itu bisa membuat pelita itu akhirnya padam. Mengapa hampir padam? Yang pertama karena minyaknya hampir habis.
hampir habis. Kalau hampir habis pasti redup. Kita harus sadari dengan perbuatan, kelakuan kita, apakah membuat pelita kita hampir habis, katakan hampir padam. Yang kedua, tidak punya cadangan minyak. Tidak ada cadangan minyak dalam buli-buli. 5 gadis yang pandai bawa minyak dalam buli-buli. Ada minyak dalam pelita dan ada minyak dalam buli-buli. Ini yang membuat 5 anak darah itu disebut bijaksana. Pelitanya terus menyala. Yang pertama, punya atau percaya mempelai itu pasti datang. 5 gadis yang pandai ini dia percaya mempelai itu pasti datang. 5 darah yang bodoh juga percaya mempelai itu pasti datang. Yang kedua, yang bijaksana itu dia pergi dengan membawa pelita yang menyala. Minyak tadi adalah gambaran Roh Kudus. Jadi 5 darah yang pandai ini, dia sedang menanti kedatangan mempelai laki-laki itulah Yesus. Tetap pelitanya menyala. Andalkan Roh Kudus. Sedang 5 darah yang bodoh ini, pelitanya juga menyala. Pelitanya juga menyala. Mereka juga mengandalkan Roh Kudus. Tapi yang jadi perbedaannya, yang ketiga, yang pandai ini, yang bijaksana ini, bawa buli-buli berisi minyak. Artinya, andalkan Roh Kudus dan terus andalkan Roh Kudus. Andalkan pimpinan Roh Kudus. Firman adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalan. Apakah tiap-tiap hari kita mengandalkan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita? Atau cuma hari Minggu dan hari yang lain kita hidup sembrono dengan hidup ini. 5 anak darah yang bodoh ini tidak bawa buli-buli. Dia coba mengandalkan Roh Kudus, cuma kelihatannya setia, kelihatannya. Tapi tidak bawa buli-buli, isinya minyak. Mereka masih ada di dunia sedang menunggu, kita masih ada di dunia. Ada jebakan-jebakan iblis yang mencoba menjebak kita. Menjebak anak-anak Tuhan. Supaya minyaknya itu habis. Dan kalau tidak punya buli-buli, tidak terus mengandalkan Tuhan, habislah. Mereka bilang, buka kami pintu. Seperti zamannya Nuh. Pasti bilang waktu hujan terus turun. Tetangga Nuh, semua orang-orang yang di sekitar Nuh bilang, Nuh buka pintu Nuh pasti. Tapi Nuh bilang, aku tidak mampu membukanya. Bukan aku yang menutup. Dan akhirnya semua mati tenggelam. Saudara dan saya, kita mesti jaga-jaga. Waspada. Apa yang firman Tuhan katakan menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai 5 darah yang bodoh dia bilang, Tuhan buka kami pintu. Tapi Tuhan ini bicara mempelai laki-laki ini bicara. Aku tidak mengenal engkau. Matius 7 ayat 21 juga bilang, buka Tuhan bukankah kami, Tuhan bukankah kami dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, hai kamu yang melakukan kejahatan. Jadi kita melihat kembali pelita itu bisa menyala kalau ada sumbu. Sumbu ini yang menghubungkan minyak bisa naik ke atas. Zaman dulu lampu teplok itu ada sumbunya. Itu yang menghubungkan minyak itu merembes naik ke atas dan tetap membuat api itu menyala. Sumbu kita yang harus berhubungan dengan Roh Kudus. Terus yang minta pimpinan Roh Kudus membuat rohani kita tetap hidup di mata Tuhan. Ada sumbu, ada minyak. Minyak ini yang memungkinkan pelita itu bisa menyala. Bukan kita. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus yang pimpin kita, hidup kita terus menyala di mata Tuhan. Demikian juga Tuhan bilang, aku pokok anggur, kamu carangnya. Bukan carang yang mengeluarkan buah. Tapi pokok ini menghisap sari makanan, lalu menyampaikan ke daun, membuat carang ini berbuah. Kita bisa sampai hari ini, itu karena Tuhan, amin. Kita bisa hidup sampai hari ini. Kita bisa kenal Kristus dan tetap percaya Kristus karena Tuhan. Tepuk tangan bagi dia. Semua hanya karena Tuhan. Nah begitu juga dengan kekristenan bukan, jangan main-main dengan kerohanianmu.
Karena ada banyak orang tertinggal waktu Yesus datang karena main-main dengan keselamatan. Firman Allah katakan dalam Injil, dikatakan ada orang yang ada di tempat tidur, itu bicara suami istri atau keluarga. Satu diangkat, satu ditinggal. Terjadi perpisahan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, saudara dengan saudara. Karena yang satu lakukan firman, yang satu tidak menjadi pelaku firman. Orang cuma menilai dari luar, tapi Tuhan nilai sampai ke dalam. Ada orang yang sedang mengisar, bicara tentang orang yang bekerja. Satu diangkat, satu ditinggal. Bukan Tuhan pilih kasih. Tadi kita sudah melihat ada perbedaannya. Yang 5 bawa lampu, yang 5 bawa buli-buli isi minyak. Yang 5 bodoh tidak membawa buli-buli berisi minyak. Sudah lihat? Dunia semakin gelap. Dunia tidak menentu. Kita lihat di mana-mana, bukan cuma di negara kita, di seluruh dunia ini. Kejahatan meningkat, kebencian meningkat, dunia makin bergolak. Dunia mau meruntuhkan iman orang-orang percaya. Maka Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis dia tahu akan dibuang ke neraka. Saat ini belum. Kalau kita melihat dalam kitab Wahyu, nanti waktu Yesus datang yang kedua kali, nabi-nabi palsu, antikris dimasukkan ke dalam neraka, tapi iblis masih dirantai oleh Tuhan selama 1000 tahun yang disebut masa 1000 tahun damai. Nah, saudara, kita tahu iblis mengerti, maka dia tidak mau dibuang sendiri. Dia berupaya menerkam seperti singa. Dia akan mudah menerkam binatang yang lemah rohaninya. Katakan binatang yang lemah, orang-orang yang lemah rohaninya, binatang yang sakit, orang-orang rohani yang orang-orang Kristen yang sakit rohaninya, yang tidak kuat berjalan dan sebagainya, yang gampang diterkam, yang sakit hati, yang punya akar pahit, punya kebencian. Saudara, kalau alami sesuatu di dunia ini, itu cuma di dunia. Jangan yang kita alami dunia ini menjadi ukuran kita. Oh, aku gak bahagia karena aku begini. Cuma di dunia, cuma mampir ngombe. Ada hidup yang kekal. Jangan korbankan hidup kekal karena cuma yang sejengkal. Karena perlakuan-perlakuan orang lain. Ini dunia. Tuhan suruh kita berjaga-jaga. Jangan sampai diterkam oleh singa karena sakit hati, tidak bisa mengampuni, merasa diperlakukan tidak benar dan sebagainya, tidak terima. Tuhan tidak mau. Iblis bukan cuma mengincar yang lemah rohani, yang kuat. Bukankah 5 darah bodoh ini juga menanti kedatangan mempelai laki-laki? Bukankah pelitanya juga menyala? Iblis tidak hanya mengincar yang lemah, tapi juga yang kuat. Wahyu 12 ayat 4a berkata, dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ini yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, apa yang akan terjadi, sebuah nubuatan. Dan terus digenapi. Ada ekor naga menyeret sepertiga bintang. Siapa ekor naga ini? Yesaya 9 ayat 14. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Jadi pengajaran dusta, pengajaran palsu bisa menyeret sepertiga anak-anak Tuhan yang sebenarnya bintang. Sebenarnya bintang. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang bintang ini terseret, mungkin kita berkata, loh dia dulu kan setianya luar biasa. Dulu cintanya sama Yesus luar biasa, Yesus saja. Dulu ibadahnya luar biasa. Loh kok sekarang tidak? Kok tidak cinta Yesus? Kok Yesus dianggap sebagai manusia? Dulu luar biasa, dulu sekolah minggu mungkin, dulu dan dulu. Firman Tuhan pasti genap, yang dulu akan terjadi menjadi kemudian, yang terkemudian akan menjadi
yang terdahulu. Dan firman Tuhan sudah jelas 1 Timotius 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tetapi roh, itu roh Allah, Roh Kudus, dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi setan tidak tinggal diam. Setan bisa memakai manusia. Nabi-nabi palsu, roh-roh penyesat. Dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat. Firman Tuhan bilang kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3:16. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, Bapa berikan anaknya. Lalu kalimat itu berkata, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, kepada anak, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan bilang, ada orang nanti yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Sudah jelas firman Tuhan. Karena itu Tuhan bilang, hati-hati. Kita baca 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga. Jadi iblis bisa seperti malaikat terang. Itu ditulis di Alkitab, bisa menyamar. Kita lihat ada nabi-nabi palsu. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga. Yang orang tidak sadar kelihatannya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Siapa ini? Antikris. Antikristus. Kalau ada Bapa pembohong. Kalau ada Kristus, ada Antikristus. Kalau ada nabi-nabi, ada nabi-nabi palsu. Bapa, Anak Yesus dan Roh Kudus. Ada pengajaran yang benar, ada nabi-nabi palsu. Karena itu dikatakan janganlah memberi dirimu disesatkan. Berarti kita yang memilih. Kita tahu sekarang kemajuan teknologi. Orang mau dengar firman berapa kali dalam satu hari. Tinggal klik buka YouTube. Orang bisa tahu. Dan banyak ajaran, hati-hati. Pengajaran palsu. Bisa menyeret sepertiga bintang. Siapa ini? 5 darah bodoh. Dia sedang menanti. Penuh dengan minyak pelitanya. Tapi lama-lama padam. Karena harus melewati hari demi hari. Begitu juga dengan kita. Maka kita tidak heran. Oh dulu dia setia. Dulu. Sekarang. Jadi Tuhan bilang hati-hati. Sebelum hari itu, sebelum Tuhan datang yang kedua kali, Antikris akan muncul. Nah sebelum Antikris ini muncul akan terjadi murtad. Nah murtad bisa terjadi karena ikuti pengajaran-pengajaran palsu. Karena naga itu ekornya adalah nabi palsu dengan pengajaran palsu yang menyeret bintang-bintang bicara orang percaya. Jadi bintang itu bicara orang percaya. Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berkata, coba serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Abraham orang percaya, keturunannya orang percaya. Bintang. Tapi diseret. Ada yang diseret, ada yang tidak. Nah kita bisa tahu yang terseret ada 5 darah yang bodoh, yang tidak terseret ada 5 darah yang bijaksana. Dilindungi Tuhan, dijauhkan waktu Antikris muncul. Dilindungi selama 1260 hari. Lalu di mana gadis-gadis yang bodoh? Kita bisa mengerti Yesus sebelum datang kedua kali ada satu masa di masa Antikris. 3,5 tahun itu sama dengan 1260 hari. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus dan terus mengandalkan Roh Kudus tidak masuk di masa Antikris. Tapi yang tidak mengandalkan, tidak terus mengandalkan 5 anak darah yang bodoh masuk dalam pemerintahan Antikris. Kalau tidak mau menyembah Antikris,
Kalau tidak mau mengikuti perintah antikris, antikris ini oknum manusia yang dipakai setan. Akan dibunuh kalau tidak menyembah. Kita baca Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Jadi orang yang masuk dalam pemerintahan antikris. Yang tidak mengandalkan pimpinan roh kudus. Yang hidup semaunya sendiri. Akan dicap 66 di dahi atau di kanan. Di bahu kanan. Nah saudara kita tahu bagaimana caranya. Tapi firman Allah berkata akan dicap 666. Bukankah penduduk dunia miliaran, bagaimana mungkin kemajuan teknologi akan membawa munculnya antikris. Teknologi tidak salah. Kita gunakan gadget, teknologi enggak salah. Tapi firman Tuhan pasti digenapi. Kita pernah membaca, kita pernah mendengar di negara-negara maju, ada perusahaan yang sudah mengharuskan karyawannya ditanami chip. Ini bukan chip antikris, tapi ini menjelaskan bahwa antikris pasti akan muncul. Teknologi akan menggiring orang, akan tahu munculnya antikris. Ditanami chip di tangan untuk mempermudah perusahaan itu mengkontrol karyawannya dan bagi karyawan itu sendiri akan lebih mudah melakukan aktivitas dalam perusahaan itu. Mau masuk perusahaan tinggal begini pintu terbuka, pembayaran dan sebagainya. Ini bukan cap antikris. Tapi kita melihat nanti orang yang masuk di zaman antikris dicap 666. Semua pasti lewati malam. Kita masih ada di dunia ini. Kita masih melihat kejahatan luar biasa. Itu malam. Jadi sebelum mempelai datang kita masih ada di dunia ini. Kita lihat Matius 25 ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Orang bisa tertidur bukan? Lewati malam. Persoalan, himpitan, membuat rohani orang bisa tertidur. Tidak peduli siapapun dia, tapi minyak itu membuat dia pelitanya tetap menyala. Orang bisa tertidur kerohaniannya karena menganggap Tuhan kok lama datang ya. Lalu dia berupaya dengan kekuatannya sendiri. Seperti firman Tuhan katakan, Tuhan yang punya pegawainya, lalu Tuhan ini pergi. Nah waktu Tuhan ini pergi, pegawainya bilang, kok lama Tuhan datang lalu mereka mulai seenaknya sendiri, bahkan bertengkar, saling pukul, tiba-tiba Tuhannya datang. Perumpamaan. Itu menjelaskan kepada kita, jangan sampai kita saling pukul dalam pengertian saling benci, sakit hati dan sebagainya. Jadi kemajuan teknologi bisa munculnya antikris. Semua pasti melewati malam. Pasti malam. Malam pasti tiba. Kejahatan itu makin merajalela. Roma 13 ayat 12 dan 13. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ini kesempatan. Tuhan masih buka kesempatan, bahtera itu masih terbuka pintunya. Dan kita juga kerajaan surga masih terbuka pintunya. Tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Terang itu memimpin hidup kita. Yesus itu terang, firman itu terang, pelita bagi kita dan suluh bagi jalan kita. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Orang yang melakukan dan orang yang diperlakukan. Tuhan bilang jangan melakukan percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati.
sakit hati dan sebagainya. Jangan memuaskan keinginan daging. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Siapa yang harus merawat? Ya kita. Tuhan berikan kita kemampuan. Maka 5 darah yang pandai ini selain pelitanya menyalakan ada minyak di pelita, di lampunya itu, maka dia punya buli-buli yang berisi minyak. Siapa yang bawa? Ya 5 darah yang pandai. Siapa yang ngisi? Ya 5 anak darah yang pandai. Siapa yang mengusahakan? Ya 5 anak darah pandai. Siapa yang mengusahakan? Ya kita yang harus membangun rohani kita. Karakter rohani kita. Jangan memuaskan keinginan daging. Kenakanlah perlengkapan senjata terang. Jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Apa tidak boleh merawat tubuh kita? Oh tentu boleh. Tapi jangan merawat untuk memuaskan keinginan. Jangan hidup dalam hawa nafsu. Tapi hiduplah dalam pimpinan roh. Sebab Yesus pasti datang kedua kali. Amin, tepuk tangan bagi dia. Dia pasti datang yang kedua kali. Orang bilang kok lama ya? Tidak. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini kesempatan. Tuhan bukan berlambat-lambat. Kalau Tuhan tidak punya kasih, banyak orang yang tidak selamat. Tapi dia punya kasih. Dia bilang supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau sudah mati, tidak ada kesempatan lagi. Mau bagaimanapun didoakan, dia tidak bisa berbalik. Tidak ada. Tidak ada supaya Tuhan ampuni, nanti dia berbalik lagi, dia dikatakan waktu kesempatan itu, Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan hanya mati untuk 1 kali dan sesudah itu dihakimi. Kesempatan ada waktu di dunia ini. Kesempatan ini sekarang ini. Yesus pasti datang yang kedua kali. Jangan menganggap Yesus lama datang lalu kita mengumbar hawa nafsu kita. Jangan. Orang yang tidak berjaga-jaga pasti menyesal. 5 anak darah yang bodoh ini, dia cuma punya pelita minyak di dalam pelita, tidak punya minyak dalam buli-buli. Tidak berjaga-jaga. Dia pikir, dia tunggu langsung Tuhan datang, langsung dia masuk surga. Kalau orang percaya Yesus, kemudian dia meninggal saat itu, dia masuk surga. Tapi kita percaya Yesus, kita belum sampai di sana, kita masih di dunia. Ada banyak hal yang menggoda supaya kita tidak sampai ke sana dengan cara-cara iblis supaya iman kita gugur. Ayat 10 sampai 12. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi tidak berjaga-jaga, tidak waspada, hidup sembrono, tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tidak mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita, tidak mengandalkan pimpinan Roh Kudus, pasti menyesal. Karena itu Tuhan suruh kita berjaga-jaga, karena dia pasti datang kembali. Matius 25 ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Pada waktu malam. Jadi saudara dan saya, semakin dunia semakin malam, dunia semakin jahat, semakin kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita melekat dengan Tuhan. Karena tandanya Tuhan tidak lama pasti datang yang kedua kali. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi teruslah tetap setia kepada Tuhan. Iman tetap kuat iman teguh dalam pengajaran. Jangan sampai terombang-ambing. Dalam 2 Timotius 4 ayat 3 juga mengatakan kepada kita. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya.
untuk memuaskan keinginan telinganya. Karena itu, puaskan keinginan kita dengan firman Tuhan. Dengan Yesus pemberi firman, Yesus yang menyelamatkan kita. Bila sekali Yesus tetap Yesus, kita tetap cinta Dia dan terus tunggu Dia. Dia pasti datang menjemput saudara, menjemput saya dan menjemput semua orang. Amin. Mari kita tepuk tangan bagi Dia. Dia ada bersama kita pada pagi hari ini. Dia memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian kita tadi. Ku ingin menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ku ingin menyembah-Mu Tuhan. Yang pertama tadi. Kita nyanyikan lagu awal pertama. Bila ku buka mataku. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal Tuhan, makin mengenal Dia, tahu hatinya lebih Dia. dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Dia mengasihi saudara dan saya. Ku ada Dia rindu bersama-sama kita dengan Dia selama-lamanya. dan ku ingin Kita rindu mengenal-Mu pengenalan kita makin dalam kepada Tuhan. lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi Terus katakan, mau mengenal Tuhan. dan ku Bapak kita ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan, ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ingin menyembah-Mu Tuhan. Jadi penyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah pujian ini bukan menjadi suatu pujian yang biasa, tetapi menjadi komitmen kami bersama sidang jemaatmu Alfa Omega di tempat ini untuk semakin hari semakin mempunyai iman yang kuat di dalam Engkau. Karena perjalanan kami di dalam dunia penuh liku-liku kehidupan, biarlah iman kami tetap teguh Tuhan. Ajarkan kami segenap sidang jemaat-Mu di mana kami berada saat ini. Kami boleh menyembah Engkau
Kalau firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami bagaimana kehidupan 5 anak darah yang baik dan bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh, yang tidak mengerti berjaga-jaga, yang tidak menggunakan minyak cadangan dalam buli-buli kehidupannya, yaitu firman Roh Kudus yang selalu memperbarui kehidupan kami untuk kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami kalau kami belum bijaksana. Biarlah ini menjadi dorongan kami, semangat kami, oh Tuhan, bahwa kami semua sidang jemaat-Mu boleh terjelik mata rohaninya, bahwa kedatangan-Mu pasti dan pasti. Oleh sebab itu ajarkan kami untuk kami lebih hati-hati dan bijaksana, untuk kami setia, semakin setia, semakin setia. Haleluya. Ya wala sigi ya wala ya wala sigi ya wala ya wala sigi ya wala. Glory Yesus, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan sidang jemaat-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan Tuhan kebijaksanaan untuk menjelikan segala rahasia firman-Mu, untuk mendewasakan kami semua sidang jemaat-Mu. Biarlah otoritas ilahi dan kesehatan Tuhan beri dan bertambah-tambahkan bagi kami, untuk kami semua menikmati kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami bawa doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat peringatan-Mu. Tolong umat-Mu, jemaat-Mu, tuntun Tuhan. Tuntun langkah kami, supaya kami benar-benar hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan berkati umat-Mu, jemaat-Mu. Berkati mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, persembahan-persembahan mereka. Juga berkati apa yang mereka persembahkan menjadi milik-Mu. Tuhan juga berkati mereka. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami yakin Kau tolong kami semua Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang membawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati kita.